Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun ar-rahmatu khairum minad dunya wa ma fiha al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah salat Jum'ah. Semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wajib i'tikaf Jum'ah yang saya muliakan, semoga kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, rajanya hari Jumat. Tepatnya hari kedua Jumat di bulan Agustus, namun Jumat terakhir di bulan Muharram. Karena Jumat depan kita akan memasuki 1 Safar 1443 Hijriah, 44 Hijriah. Namun yang saya bahas bukan bulannya, bukan Muharramnya atau Safarnya. Yang saya bahas adalah angkanya. Di mana angka ini adalah angka yang sangat bersejarah, spesial dan istimewa, baik menurut negara Indonesia maupun agama Islam. Dan angka tersebut terbagi dalam 4 poin, yaitu angka 17. Angka 17 yang pertama adalah di mana hari tersebut Presiden pertama Insinyur Soekarno yang disebut Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan bambu runcing yang mustahil bisa melawan tank baja, mustahil bisa melawan dreaded pistol dan alat-alat canggih penjajah lainnya, baik Portugis, Inggris, Jepang, dan yang paling terlama berkembang biak hingga anak bercucu Belanda kurang lebih 350 tahun. Negara Indonesia, para prajurit dan orang-orang yang berjasa, para pahlawan yang sudah gugur di medan pertempuran, mereka bukan berleha dan bersantai. Mereka berkorban nyawa, mengalirkan darah-darah dan mengalirkan keringat untuk membela agama Islam, sehingga terjadilah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana angka tersebut sangat bersejarah, spesial dan istimewa bagi negara Indonesia, karena di tanggal itu Republik Indonesia merayakan kemerdekaannya hingga tahun ini, insya Allah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mungkin sekitar 6 hari lagi negara Indonesia
akan merayakan kemerdekaan tersebut. Namun pesan khatib kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama rayakan tersebut dengan acara syukuran, pengajian, yasinan, tahlil, doa, zikir bersama, khusus untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, terutama wali-wali Allah, dengan bantuan doa hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia merdeka sampai saat ini. Walaupun banyak krisis apalagi global, bukan hanya Indonesia bahkan dunia. Ekonomi sangat pailit, pekerjaan susah, di PHK banyak dan banyak sekali pengangguran. Namun hakikatnya itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, sejauh mana kita bisa bersabar dan sejauh mana kita bisa bersyukur di atas dikala kita dapat kejayaan dan kekayaan. Makanya dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita sama-sama mengenang dan bersyukur, lebih meningkatkan lagi kualitas iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana para pahlawan gugur demi memerdekakan Indonesia. Kita sebagai anak, cucu dan keturunannya untuk bersyukur dan merayakan acara tersebut dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Angka 17 yang kedua adalah 17 rakaat yang sering dirayakan pula setiap tahunan yang disebut Rajaban. Karena di situ adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana kita melaksanakan dan mendapatkan kewajiban 17 rakaat sehari semalam yang disebut salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, lan isya. Dengan adanya 17 Agustus kemerdekaan ini, maka kita tingkatkan 17 rakaat untuk ibadah kepada Allah, karena salah satu ibadah yang akan diterima oleh Allah pertama ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah adalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amal perbuatannya akan baik. Namun kalau salatnya buruk, maka seluruh perbuatannya akan buruk. Bahkan salat menjadi tiang agama, roboh, kokoh, kuat dan tidaknya tergantung pada salatnya. Bahkan dalam Quran 20 surat 20 Toha, itu salat adalah penanggung rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin salat, insya Allah rezekinya akan lancar. Justru dengan sering meninggalnya kita salat, bahkan usaha dan ekonomi kita akan sulit karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sering meninggalkan salat. 17 yang ketiga adalah 17 Ramadan yang disebut peringatan nuzulul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 184, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan sampai 185. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam baik dunia sampai akhirat. Dan itulah angka 17 yang sangat bersejarah, spesial, istimewa baik bagi Indonesia maupun agama Islam. Bahkan ada 17 poin yang terakhir, yaitu keempat yang jarang sekali dikemukakan oleh para mubalik. Apa itu? Surah ke-17 Al-Isra, yang artinya perjalanan seorang hamba dengan penciptanya, perjalanan seorang makhluk dengan Khaliknya, perjalanan seorang manusia dengan pencipta alam semesta. Dan di situ tertera dalam surah 17 Al-Isra. Itulah angka 17, 4 poin yang sangat spesial istimewa bagi negara Islam, negara Indonesia, agama Islam, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama meningkatkan kualitas iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.